Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan, 'allamal Qur'an, wa khalaqa syahra ramadana li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-barakah wal rahmah wal ghufran hatta ridwan, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal ihsan, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu dalam kajian menyambut datangnya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah pemberian Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya bulan Ramadan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah, diberi ampunan Allah, diberi barakah oleh Allah, bahkan diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh barakah, yang penuh rahmah, serta penuh maghfirah, ampunan Allah. Bahkan ridhonya Allah disediakan bagi orang-orang yang telah melaksanakannya ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah, kalau bicara tentang Ramadan, diwajibkan kita semua umat Islam, karena syarat as-saum ada 4. Syarat puasa Ramadan ada 4. Al-Islam, al-bulugh, al-aqlu, al-qudrah. Jadi kalau bukan orang Islam, dia tak wajib, dan walaupun berpuasa tidak ada gunanya. Jadi syaratnya harus Islam. Yang kedua bulugh, baligh. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Jadi orang gila, orang junun. Jadi Islam, bulugh, aqlu, sihat akal. Dan yang keempat al-qudrah, kekuasaan, bisa melaksanakannya dengan mampu. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau sakit, tidak bisa sembuh-sembuh, bayar dam, bayar mut, bukan dam. Nah, dari itulah puasa membutuhkan kesiapan kita zahir batin, karena yang namanya puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tidak berkumpul dengan keluarga di siang hari, tapi yang namanya puasa takuful jawari anil makarih, mencegah anggota badan itu kita semua dari semua yang dilarang oleh Allah. Jadi yang berpuasa bukan hanya tidak makan tak minum, tapi kalau kita semua berpuasa, maka tangan kita, mata kita, semua anggota badan kita harus berpuasa dengan maksiat, dengan larangan-larangan Allah. Dari itulah puasa inilah diwajibkan oleh Allah bagi umat Muhammad. Di situ diterangkan oleh Allah di dalam Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Karena syaratnya harus iman.
Apa puasa itu? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau tidak orang yang beriman, walaupun berpuasa tidak ada gunanya, tidak ada nilai. Dan tak sah puasanya. Ada gitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi muhatabnya kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu sekalian. Kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Asyam, apa berpuasa di bulan Ramadan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang telah diwajibkan, difardukan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang sebelum kita itu sudah wajib berpuasa, tapi puasanya lain. Setiap bulan 3 kali. Tiap bulan 3 kali, tiap bulan 3 kali, tiap bulan 3 kali, 3 kali. Yang ditokel dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sayyidina Atha wa Qatadah wa Dhahak bin Mazahim. Dalam kalam hadisnya, wa qad ruwiya anna as-siyama kana awalan kama kana alaihi al-umam, kama kana alaihi al-umam qabluna min kulli syahrin salasata ayyam. Jadi diriwayatkan puasa itu oleh Sayyidina Mu'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sayyidina Atha wa Qatadah wa Dhahak bin Mazahim. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi puasa sebelum umat Muhammad diwajibkan 3 hari setiap bulannya. Min kulli syahrin salasata ayyam. Tetapi setelah datang puasa ini kepada kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikannya puasa yang 3 kali 1 bulan itu, 3 hari 1 bulan dijadikan 1 bulan. Dikatakan syahrul Ramadan. Dalam hadisnya, wazada lam yazal hadza masru'an min zamanin Nuh. Jadi 3 hari 1 bulan itu dari min zamanin Nuh, dari zaman Nabi Nuh. Ila anna sakhallahu dzalika bi siyam syahr Ramadan. Sampai Allah Ta'ala nyalain hukum itu setiap 3 hari 1 bulan, 3 hari 1 bulan dijadikan bisyami syahri Ramadan, dengan puasa bulan Ramadan, sebulan Ramadan. Jadi yang punya sebulan Ramadan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Muhammad. Kenapa? Karena datangnya bulan Ramadan, semua nabi-nabi yang lain itu iri, ingin menjadi umat Muhammad, mau berpuasa di bulan Ramadan. Saking kenapa? Saking penuh dengan rahmat Allah, penuh ampunan Allah, penuh barokat Allah, hatta sampai ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Di ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua orang mukmin itu menjadi orang yang takwa Allah, takut kepada Allah. Kenapa orang itu diharapkan oleh Allah menjadi orang takut? Karena orang yang menjadi yang muttaqin adalah dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya lebih mulia kalian di sisi Allah adalah takwanya. Maka diusahakan oleh Allah bagaimana makhluknya yang namanya umat Muhammad ini menjadi orang muttaqin. Maksud apa Allah? Karena Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 19 itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu ditempatkan oleh Allah di surganya Allah, fi jannatin wa uyun. Uyun itu jamak dari bala ainun, sumber-sumber. Kalau banyak sumber menjadi sungai.
Kenapa tidak dikatakan anhar? Uyun sama. Kalau sumber-sumber banyak itu menjadi sungai. Jadi mengalir sungai di surga. Ada sungai yang namanya madu asli. Ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai tawar. Yang kalau minum satu jalguk, satu keloduan, setengah keloduan aja, itu sudah tidak akan pelkat selama-lamanya. La nadma ubadahu abada. Baik itu minum madunya, minum araknya, minum susunya, minum airnya, itu mengalir, tidak usah beli itu. Inilah apa namanya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang takwa. Makanya kita diharapkan oleh Allah menjadi orang takwa kepada Allah, takut kepada Allah, agar kita Allah memberikan itu. Karena Allah memberikan sesuatu dengan alasan. Tidak akan memberikan Allah sesuatu tanpa alasan. Sama halnya dengan Allah menghukum hambanya dengan alasan apa? Karena dosa, karena melanggar. Ini namanya adil. Walaupun yang sekehendak Allah, siapapun yang mau diampuni Allah, siapa yang akan melarang? Tidak ada. Tapi Allah akan bijaksana, al-hakim di situ. Kalau orang yang melakukan takwa Allah, maka dijamin surga. Sama halnya dengan yang usat, derhaka, naudzubillah kafir, dihukum dengan neraka yang dahsyat. Sama, ini keadilan Allah. Makanya Allah mengajak kita umat manusia kepada jalan Allah, kepada jalan yang diridhoi Allah, yang benar, agar Allah memberikan sesuatu itu dengan alasan, beralasan namanya. Nah, maka dari itu kita diharapkan menjadi orang muttaqin. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Jadi apalagi di surga? Apa hanya sumber-sumber mengalir, sungai-sungai? Tidak. Ghurafan. Fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu banyak kamar-kamar bangun. Tentunya kalau ada kamar ada bangunannya. Ada bangunannya. Jadi semua fasilitas tempat sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah di surganya Allah. Jadi jaminan hadiah kepada orang-orang yang takut kepada Allah adalah surga yang mengalir di dalamnya penuh dengan semua fasilitas yang ada di dalamnya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah dan dijamin diberikan surga oleh Allah dan bersama ridha Allah. Amin Allahumma. Dan diselamatkan kita dari api siksa neraka. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.